Assalamualaikum teman-teman Teknik Pertanian Universitas Jember. Gimana nih kabarnya? Pasti baik-baik dong ya. Nah, kembali lagi nih bareng kami dari Imatekta di Imatekta Broadcast atau yang biasa kita sebut dengan istilah IMBUS. Nah, pada podcast kali ini, saya Dela Artika sebagai host dari Imatekta Broadcast ini mengenai program MBKM, yaitu mengenai magang. Nah, pastinya teman-teman semua pada penasaran kan, apa sih program magang itu sendiri? Nah, pada podcast sesi kedua kali ini kita akan bahas mengenai program magang bersama narasumber kita kali ini, yaitu dengan Kak Fauzan Aufa Masa Arifin. Nah, halo Kak Fauzan. Mungkin dari Kak Fauzan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Kak. Halo teman-teman IMBOS Teknik Pertanian, perkenalkan nama saya Fauzan Aufa Masa Arifin. Saya dari TEP 2019, sekarang di semester 9. Semangat teman-teman buat yang akan beranjak semester. Oke, terima kasih Kak Fauzan. Jadi Kak Fauzan ini merupakan mahasiswa dari Teknik Pertanian dari Universitas Jember juga. Wah, semester akhir nih. Oke, karena Kak Fauzan sudah memperkenalkan diri, tanpa berlama-lama lagi nih, langsung aja kita ke sesi tanya jawab. Oke, udah siap ya Kak ya? Siap. Oke, udah siap. Nah, ini Kak, ada pertanyaan pertama. Info terkait MBKM apakah didapatkan dari sosialisasi yang diadakan oleh universitas, atau kakak ini mengikuti media sosial tentang MBKM, ataukah bertanya pada dosen Kak? Oke ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama ya teman-teman, ya, untuk awal mula saya dengar MBKM itu dari posisi ya, dari dosen sih. Nah kemudian, setelah itu baru saya improve soalnya saya tahu ya, informasi baru mengenai program-program yang belum familiar di telinga kita itu biasanya adanya di web resmi seperti di PKM, magang. Biasanya menyediakan fasilitas atau informasi yang bisa didapatkan oleh mahasiswa. Jadi di samping kita dengar ya, itu kita bisa harus cari tahu juga di sosial medianya biasanya atau di web ya. Tapi kebanyakan sekarang sih kalau yang saya ikuti sendiri di media sosial sih ya teman-teman ya, banyak. Dan juga dari teman-teman yang juga ingin ikut MBKM ya, itu juga saling ingetin ada informasi apa aja yang baru ya. Tapi paling banyak sih dari media sosial ya, untuk program-program baru yang mungkin ya masih belum didapat sama universitas, kita carinya di sana sih teman-teman ya. Untuk Instagramnya bisa kalian cek sendiri ya di MBKM ya, atau di magang, atau secara spesifik misalkan di webnya itu ada program yang masih belum dibuka. Nah kalian bisa langsung kepoin sih media sosial yang ada di sana. Seharusnya sih ada sih teman-teman ya, untuk informasi kapan dibukanya pendaftaran atau kapan nanti mulai kegiatan dan persyaratan apa saja yang dibutuhkan. Gitu teman-teman. Oke Kak, jadi menurut Kakak ini dari sosial media itu sangat-sangat berpengaruh dan juga sangat informatif ya Kak, apabila kita mau mengikuti informasinya ya? Betul sekali teman-teman ya, jadi informasi media sosial itu penting ya. Dan juga ada teman ya yang satu frekuensi ya, atau kalian mungkin ada teman yang pengen juga keluar tuh, juga penting ya untuk mengingatkan ya. Karena kita kan tahu nih tanggalnya misalkan tanggal 24 Maret gitu kan, pembukaan gitu. Tapi kita kalau nggak ada teman lupa jadinya mau buat daftar gitu. Jadi penting juga sih cari teman yang sama ya. Biasanya kan bisa kita tahu tuh dari like-nya, siapa sih yang nge-like tuh. Kalau misalkan itu ada salah satu teman kita, itu bisa kita ajak ngobrol dan lain sebagainya. Oke, jadi selain dari sosial media, dari relasi juga sangat berpengaruh nih menurut dari Kak Fauzan sendiri. Nah, lanjut ya Kak ke pertanyaan kedua, yaitu dari program magang ini, khususnya magang dari MBKM, apakah wajib untuk diikuti oleh mahasiswa? Lalu menurut sepengetahuan Kakak, mahasiswa semester berapa sih yang bisa mengikuti program magang ini? Oke ya, kalau penilaian subjektif ya, sebenarnya kan program magang ini nggak wajib ya teman-teman. Tapi kalau misalkan penilaian subjektif dari saya sendiri ya, yang ikut magang ya seharusnya ya teman-teman dari teknik pertanian ya, apalagi namanya engineer ya,
ketika kita mendapatkan ilmu teori sudah sampai semester 5 ya, minimal ya. Semester 5 itu biasanya kita masih nempuh mata kuliah wajib ya yang harus kita tempuh ya. Nah, dari sana tuh kita seharusnya kita sudah keluar ya, mencoba kira-kira apa aja proyek-proyek atau apa aja peluang-peluang atau apa aja yang biasanya dikerjakan sama orang-orang di bidang pertanian. Jadi teman-teman nggak kalah informasi dan nggak kalah update ya tentang relasi-relasi yang ada di dunia kerja ya, karena itu penting sekali ya bagi teman-teman ya. Musuh kalian itu nanti ketika kalian mencari kerja bukan anak teknik pertanian dari universitas lain, tapi dari jurusan pertanian yang ada di seluruh Indonesia. Jadi biasanya orang-orang yang merekrut pekerjaan itu dia langsung nulis saja pertanian itu tanpa tahu dari teknik pertanian kayak agrotek kayak apa. Nah, itu pentingnya kita untuk terjun langsung ya. Jadi kita tahu tuh kira-kira yang dibutuhkan mereka itu apa gitu kan. Dan untuk semesternya ya, saya rasa sih semester 5 tuh kalian sudah ambil ancang-ancang ikut MBKM, mungkin nggak magang dulu nggak apa-apa. Jadi kalian bisa melatih skill yang kalian pengen ya, atau yang kalian kepoin ya. Karena menurut saya teman-teman ya, ketika kita terjun di dunia kerja yang akan ditanya itu pengalaman apa kan, teman-teman jangan langsung kagok gitu ya, aku belum punya pengalaman, aku belum pernah magang, nanti deh semester 7, semester 6. Nah, semakin kita tua semester ya, semakin kita males ya ikut MBKM ini ya, karena kita pengen cepat-cepat selesai aja deh gitu kan. Tapi kalau ketika kita masih semester 5 itu sudah mulai mencoba ya terjun di MBKM itu, nanti kita akan ada bayangan lagi untuk ikut ya. Kalau menurut saya idealnya untuk magang ini kita ikutin di 2 semester ya teman-teman ya, di semester 6 sama semester 7 ya. Kenapa? Karena di semester 6 kan sudah selesai semua tuh, dari semester 1 sampai semester 5 yang wajib-wajib sudah teman-teman tempuh semua. Nah, di semester 6 sama semester 7 ini kalian mengaplikasikan sekalian, nanti kalian bikin skripsi di mengenai pekerjaan kalian ya, karena banyak ya teman-teman saya sendiri yang mengambil judul skripsinya itu dari pekerjaan yang mereka lakukan ketika mereka magang. Apa? Karena ketika kita magang MBKM ini, plusnya itu kita bukan diajarin ya, kita bukan diajarin buat melakukan kegiatan yang biasanya mereka lakukan, tapi kita juga bisa berinovasi ya, kira-kira apa yang perlu dipecahkan dari masalah-masalah yang timbul di pekerjaan kita ya. Jadi itu ya idealnya di semester 6 sampai 7 ya. Tapi kalau teman-teman mulai dari semester 5 itu sudah ikut, itu bagus sekali ya. Dan juga misalkan itu ada MBKM lain, misalkan kalau dulu ya di zamannya saya di semester 5 itu ada KMMI ya. KMMI ini semacam kursus ya, nanti kalian dapat sertifikat lah. Dapat sertifikat tuh buat nambah pengetahuan kalian ya. Ya ternyata itu berguna juga ya ketika saya itu nempuh magang ya, itu ada informasi yang selama kuliah itu masih ya basic aja. Ketika kita ikut kursus itu ya makin banyak lah pengetahuan dan teman-teman yang bisa kita tanyain ya nanti ketika ada problem lain. Mungkin itu ya Kak, apa ada yang kelewat pertanyaannya? Oh, oke Kak, jadi mungkin nih ini juga sangat penting ya bagi mahasiswa teknik pertanian umumnya yang masih semester awal nih, yang biasanya masih awam, masih bingung, masih kayak minim informasi gitu. Bisa banget kalau mau kepoin magang itu sedari awal ya Kak ya, jadi bisa disiapkan juga nanti semester akhir juga nggak kedandapan gitu ya Kak istilahnya. Bener-bener sekali. Soalnya kalau misalkan di semester awal biasanya banyak yang kepo gitu. Pengen belajar ini, pengen belajar ini. Nah itu bagus ya sebenarnya ya teman-teman. Jadi kalian pelajari aja ya, apa aja yang kalian kepoin ya, itu akan sangat membantu kalian ketika nanti kalian itu di semester akhir ya. Karena kalian makin banyak pengetahuan baru yang kalian dapatkan, maka kalian tuh makin inovatif sebenarnya. Jadi kalian bisa membuat racikan baru lah dari inovasi atau kekepoan yang kalian dapetin dari semester 1 sampai semester 5. Jadi jangan pernah nggak kepo ya sama sesuatu, kalian harus kepo terus ya. Oke Kak, terima kasih untuk jawabannya Kak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, dalam memilih magang ini dan selama berjalannya magang, apakah yang Kakak pilih ini sudah sesuai dengan bidang Kakak? Lalu dalam pemilihannya tuh dulu Kakak memilih sendiri atau mungkin dipilihkan atau konsultasi dengan dosen gitu Kak? Baik, terima kasih ya teman-teman ya. Jadi kita dari akhir dulu ya. Apakah saya konsultasi sama dosen ya?
tidak ya teman-teman. Jadi saya itu ini pertama milih magang kan banyak banget ya yang kita bisa ambil ya. Pertama kata kuncinya yang saya cari tahu pertanian ya, karena saya tahu ya orang-orang HR ya, human resource yang menyeleksi kita itu gak akan lihat tuh kita dari teknik kayak apa kayak, kecuali di bidang-bidang yang spesifik memang ada ya itu langsung ditulis teknik pertanian gitu, ada yang kayak gitu, tapi kebanyakan itu cuma nulis di pertanian. Jadi pertama saya keywordnya tuh pertanian, kemudian nanti saya itu kan nanti muncul semuanya tuh daftar list perusahaan-perusahaan yang membutuhkan mahasiswa dari pertanian kan. Nah dari sana saya apply itu semuanya tuh, ada sekitar 10 ya pertanian, 10 perusahaan yang butuh di bidang pertanian, 10 apa 15 ya, agak lupa ya. Nah tapi saya tuh daftarnya sekitar 30 ya teman-teman ya, jadi 15 sisanya itu agak ini ya, keburu-buru ya. Soalnya dari awal ya, kalau konsepnya magang itu semakin cepat kalian tuh apply ya, semakin cepat kalian buat nanti dapat informasi mengenai interview ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah tahu ya kapan pembukaan untuk magang sendiri, kalian langsung coba kepoin, langsung coba apply, nanti itu akan cepat ya. Soalnya kejadian dari saya sendiri, saya dikasih tahu teman dari Universitas Islam Riau ya untuk daftar ya. Saya daftar ternyata pengumuman untuk sesi wawancara ya, untuk wawancaranya itu nggak kebaca oleh saya dan teman saya. Kenapa? Karena ternyata itu ada di folder spam ya teman-teman. Di folder spam itu nggak saya buka, ternyata sudah mulai wawancaranya dan saya telat gitu teman-teman ya. Ada juga yang saya pengen daftar tapi ternyata sudah tutup ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman tuh mulai startnya dari awal, jadi daftarnya mulai sejak dini lah ya. Sejak dibukanya itu langsung ketika ada perusahaan yang membutuhkan ini langsung kalian apply ya. Itu pertama akan mudah untuk teman-teman nanti dapat sesi wawancara ya. Kan yang paling susah itu nunggu wawancaranya ya teman-teman ya. Jujur saya itu dapat sesi wawancara itu cuma 3 ya dari 30 perusahaan yang membutuhkan di bidang teknik pertanian ya. Dan awalnya tuh saya sudah pesimis ya teman-teman ya. Jadi sudah hamin berapa ya, hamin 1 gitu, tapi nggak ada yang wawancara saya gitu kan ya, masih belum tahu nih saya masuk ke mana ya. Nah kebetulan di tempat magang yang saya tempati itu ada di urutan terakhir list saya gitu ya, jadi ini harapan terakhir lah gitu ya. Tapi saya nggak terlalu ngarep juga ya, karena waktu itu sudah banyak yang gagal juga ya teman-teman ya. Ini gagalnya kenapa ya, karena saya tuh kurang persiapan teman-teman ya. Kadang kita tuh mikir ya, ketika kita wawancara tuh kayak kita wawancara ketika presentasi, itu kesalahan saya pertama ya teman-teman ya. Ketika pertama kali di apply untuk wawancara tuh salahnya saya kurang persiapan dalam mempresentasikan. Saya nggak tahu perusahaannya apa, butuhnya apa, terus nanti saya tuh bisa ngerjain di bidang apa. Saya nggak riset itu dulu ya. Nah, belajar dari kesalahan itu ya, nantinya ketika di Berau ini saya keterima, itu saya perbaiki tuh. Jadi pertama yang saya perbaiki itu dari segi presentasinya teman-teman ya. Jadi ada background gini kan ya, background ini dulu tuh Universitas Jember ya, saya ingat ya, Universitas Jember backgroundnya. Terus saya pakai jas almet ya bener-bener siap gitu ya teman-teman ya, bener-bener siap. Terus ketika masuk ke room ya udah presentasi. Ternyata sebelum itu saya riset juga ya, di perusahaan apa, butuhnya apa, itu saya riset juga, gimana cara ngomong di pembukaan itu juga saya riset teman-teman ya. Ternyata ya ketika saya keterima dan ngobrol sama mentor yang nguji saya tuh, dia bilang kalau misalnya Pak Fauzan nih ini dia lebih siap daripada yang lain gitu. Apa karena ya itu dari backgroundnya, terus dari saya pakai jas almen gitu ya, yang lain enggak kayak gitu. Nah ternyata itu jadi poin penting ya bagi HR melihat kesiapan kita, apakah kita benar-benar siap ya, atau yang dibayangkan sama mentor dan HR yang merekrut kita itu sama kayak kita mau ngelamar pekerjaan di perusahaan itu. Kalau misalkan nggak niat gitu, aduh itu sudah langsung di kick aja tuh pertanyaannya ya, pertanyaan yang ya inilah cuman iseng doang gitu ya. Tapi yang menarik itu saya sebenarnya pesimis ya teman-teman ya. Jadi saya tuh pesimis, terus saya jalan-jalan ya ke Malang ya sama teman-teman ya. Terus pulangnya tuh
naik bis kan, terus ya udah agak kira keterima gitu, ketiduran sih waktu sampai di rumah, ketiduran. Ternyata jam 2 tuh sudah ada ini pengumuman kalau misalkan diterima di perusahaan tersebut gitu. Padahal itu sudah last minute banget, dan itu menurut saya ya perusahaan terakhir yang membuka lowongan kerja itu sih teman-teman. Tapi memang jumlahnya memang yang apply itu banyak teman-teman, sekitar 1.000 ya, tapi yang diambil itu cuma 3 orang gitu. Jadi bayangkan saja magang ini kayak tes buat nanti kalian kerja ya. Jadi pengalamannya kalian juga dapat, sertifikat juga dapat, dan juga kalian dapat teman-teman, mentor juga ya, yang nanti akan memberikan kalian pengalaman yang baik ya ke depannya. Jadi sangat sayang ya bagi anak teknik pertanian ya, engineer itu gak ambil magang ya. Seharusnya kalian ngambil magang ya, karena kalian bisa mengimprove ya diri kalian sendiri, bisa mengimprove juga permasalahan-permasalahan konkret yang terjadi di luar Jawa atau di Jawa sendiri ya, sehingga nantinya kalian benar-benar siap lah nanti, dan gak minder juga ketika ketemu sama teman-teman di jurusan yang sama gitu. Sorry ya agak panjang ya teman-teman. Tapi kalau misalkan keterima baru itu konsultasi sama ini ya, sama DPA yang berbukti ya, sama Bu Ida juga. Kira-kira mau saya ambil nggak nih? Dan beliau sangat senang ya, dan menyuruh ambil ya udah. Tapi kalau tips saya sih ngambilnya terakhir aja ya. Karena saya yakin ya dosen-dosen akan mensupport ya semua hal yang improve di kita ya, asalkan kita sudah siap dulu nih dari semester 1 sampai semester 5 udah oke lah untuk nilai dan untuk mata kuliah wajib yang sudah diinfo ya. Tapi dosen-dosen juga memudahkan untuk mengkonversi di mata kuliah wajib yang masih belum kalian konversi. Mungkin itu. Sorry ya agak panjang. Oke, gak apa-apa Kak, ini sangat informatif banget nih. Jadi dari Kakak sendiri itu tipsnya untuk memilih magang itu harus sesuai ya Kak. Misalkan kita nih di teknik pertanian harus cari-cari yang kata kuncinya yaitu pertanian gitu ya Kak ya. Betul ya, tapi jangan terfokus sama teknik pertanian ya. Udah pertanian kalian apply semua ada gitu. Soalnya mereka ternyata waktu bincang-bincang sama mentor sih, mereka juga lihatnya dari ini sih dari di screennya dari ini jurusan yang mereka pengen. Misalkan pertanian ya udah diambil pertanian, hukum diambil hukum. Tapi jangan salah ya teman-teman untuk CV ya, itu nanti kalian harus benerin lah ya. Dan gak usah terlalu ribet-ribet dan terlalu banyak ya model-modelnya itu yang biasa aja, yang bisa kalian dibikin di Word aja ya. Karena ternyata sekarang tuh sistemnya ini kayak ada aplikasi yang bisa langsung ini membantu para hacker itu buat mensortir CV. Jadi kalau misalkan CV kalian gak kedetek sama mereka ya udah habis gitu. Jadi sayang banget kalau misalkan terlalu bagus ya. Jadi sekarang zamannya di ini sih simple sama informatif aja untuk CV-nya. Mungkin itu Kak. Oke, nah jadi dari tadi kan menyinggung kayaknya nih ini ya Kak, kayaknya kegiatan magang Kakak ini sangat seru banget dan kayaknya sangat-sangat menarik gitu untuk diikuti. Aku jadi kepo nih, Kakak itu kemarin ikut magangnya itu di mana sih? Lalu dari perusahaan itu sendiri apakah ada pendampingan atau mungkin ada job desk tertentu gitu Kak untuk mahasiswa-mahasiswa yang magang di perusahaan tersebut? Ya terima kasih ya. Untuk magangnya itu di PT Braukol ya. Braukol itu sekarang jadi anak induk dari ini yang itu minyak dulu adik ya, minyak perusahaan minyak tapi di PT Braukol ya. Braukol ini dia bergeraknya di pertambangan ya teman-teman, di pertambangan, tapi mereka itu punya bagian-bagian tersendiri ya, karena pertambangan itu bukan cuman semuanya itu pertambangan ya, tapi ada tanah-tanah yang mereka tuh harus rawat ya, karena masuk di daerah konsesi mereka yang harus mereka juga manfaatkan ya untuk masyarakat atau untuk kebutuhan produktif lainnya ya. Jadi untuk pertambangan tuh gak semua ya, karena nanti ada tim-tim sendiri sih untuk yang meriset, yang nanti memetakan ya. Nantinya juga kita dapat job desk ya dari mentor-mentor kita ya. Mentor-mentor nanti akan memberikan ya, sebelum kita nanti
terjun di lapangan nanti dikasih tahu job desk-nya tuh apa, harus ngapain gitu ya. Tapi sebelum itu juga dikasih tahu sih, waktu kita mau daftar magang tuh sebenarnya sudah tahu job desk-nya tuh apa. Makanya nanti akan ditanya sama mentor ya waktu wawancara, kamu nanti mau ngapain gitu kan, mau kasih inovasi apa buat perusahaan kita gitu kan. Nah dari sana tuh kalian bisa improve sih dari job desk yang mereka itu sudah bikin ya teman-teman. Jadi kalau saya sendiri sih, karena teman-teman mungkin nanti akan belajar SIG atau GIS ya, GIS itu kan nanti akan belajar pemetaan ya, nanti juga kalian bisa bikin peta-peta sawah gitu kan ya. Nah itu nanti akan sangat membantu misalkan nanti kalian di project yang sama seperti saya tuh di land protection monitoring ya, jadi untuk memonitor lahan, juga mengevaluasi bukaan lahan dan tutupan lahan ya dari di daerah konsesi mereka, yaitu sangat luas sekali ya, sekitar 20.000 atau 40.000 hektar dari luas itu sangat luas sekali. Nanti kalian petakan di mana yang masuk ke lahan terbuka, mana yang tertutup. Nanti juga kalian bikin semacam inilah, semacam tugas rutin yang harus kalian lakukan ya. Nanti ada lognya juga nanti di sana ya, tapi nanti akan tetap dimonitor sama mentor sih. Nah kebetulan mentor saya itu enak ya. Mentor saya itu Pak Fahrul ya. Pak Fahrul itu dia lebih suka ya membiarkan saya itu berimajinasi sendiri. Tapi beliau sudah kasih batasan ya, batas akhir sama batas maksimal sama batas minimalnya tuh saya harus ngapain. Kalau saya sudah melewati itu baru ditegur ya. Kalau misalkan masih di batas antara itu nggak masalah untuk saya kerjakan. Jadi sangat membantu saya untuk mengimprovisasi kegiatan di sana. Kalau misalkan kegiatan saya sendiri di sana sih ini jadi di sana itu masih belum monitor dengan lahan dengan udara gitu kan, masih belum. Jadinya mereka tuh butuh untuk membuat jalur di mana yang harus dipetakan lewat udara, di mana yang enggak, terus di mana ada bukaan lahan ya, karena luas banget dan nggak mungkin untuk satu orang itu keliling lahan kondisi yang itu. Tapi kalau misalkan kalian ikut magang, maksudnya akan seru dan akan bertambah juga ya pengetahuan dan masalah-masalah yang sebenarnya kalian tidak terpikirkan, tapi ternyata kalian bisa terpikirkan ya. Mungkin itu teman-teman. Apa ada yang kelewat ya Mbak? Sorry. Oke, sudah terjawab banget Kak pertanyaannya. Jadi dari yang aku tangkap tadi nih, setiap kita itu keterima atau daftar magang itu sebenarnya sudah terkonsep ya Kak, kita itu mau disuruh ngapain, kita itu mau ngapain aja, dan ada mentor yang akan membimbing kita tentunya dengan target-target tertentu ya Kak. Ya betul sekali, nanti akan ada evaluasi juga sih dari proyek kita apakah sudah tercapai atau enggak sih. Tapi yang kuncinya memang ini sih teman-teman, ketika kita nanti ya mungkin nanti kita itu banyak nggak taunya ya, bukan maksudnya banyak nggak taunya tuh kadang kita bingung maunya mentor nih apa gitu. Jadi tapi kita dari situ sih kita harus banyak berkomunikasi dengan teman-teman yang satu geng sama kita. Maksudnya kan nanti ketika kalian magang kan nggak sendirian, meskipun beda departemen ya. Di departemen saya itu ada 5 orang kan, tapi di departemen lain tuh ada 3, ada 2 gitu kan. Jadi meskipun sedikit ya, tapi ketika mereka pulang ya berkumpul tuh nanti akan banyak membantu kalian untuk mengerjakan proyek-proyek dengan bertanya kepada mereka, karena bidang yang kita tekuni ya misalkan GIS ya, itu bukan cuma kita yang pelajari kan, tapi dari jurusan-jurusan lain juga dipelajari ya, di geodesi ya. Saya tuh banyak minta ilmu ya ke teman-teman di geodesi, TB teman-teman juga dari UGM juga. Saya juga tanya gimana caranya nanti untuk menampilkan ini yang enak tuh kayak gimana gitu nanti. Karena ini bisa improvisasi yang penting ya teman-teman ya. Ketika kalian nanti itu disuruh ya melakukan sesuatu, jangan bilang nggak tahu dulu ya. Jadi coba aja kerjain dulu, entah nanti hasilnya itu minus ya. Kalau minus ya nggak apa-apa karena kita juga belajar. Tapi kalau misalkan nanti ada permasalahan jangan dulu aja. Nanti pasti ada jalannya ya teman-teman. Karena kalau kita keterima magang itu sudah takdir kita ya. Kalau misalkan sudah ditakdirkan sama kita, pasti ada
aja tuh jalan keluarnya. Yang pertama ya jangan lupa ya berdoa kepada Allah ya, dan juga nanti kalian juga banyak bertanya aja sama teman-teman ya, sama mentor juga, apa nih yang membingungkan kalian gitu, bisa kalian tanya ini. Yang paling sedih sih sebenarnya ketika magang tuh ketika kalian tuh gak ngerjain apa-apa ya, jadi kayak bingung ngerjain apa-apa. Dan awal-awal itu saya juga gitu ya, karena awal-awal itu masih disuruh ini introduce gitu ya, untuk pengenalan gitu kan, jadi bingung nih ngerjain apa nih, kok banyak banget kerjaan. Tapi lambat laun kita sudah terbiasa ya 1 minggu tuh sudah tahu tuh project kita, oh arahnya ke sana gitu, yang mau diubah di sana, yang mau diimprove tuh apa gitu. Nanti setiap minggu ada evaluasi juga ya dari mentor ya, kira-kira project yang kita lakukan selama seminggu tuh gimana, apakah sudah on track atau terlalu melebar. Oke, jadi banyak banget ya Kak benefit yang didapatkan oleh Kakak sendiri dari pengalaman magang ini. Nah, selain seperti terjun langsung ke dunia kerja, ada mentornya, ada evalnya, lalu bertemu dengan teman-teman yang lain dan mendapat ilmu-ilmu yang mungkin sebelumnya tidak pernah Kakak dapatkan di keteknikan pertanian itu sendiri. Nah, setelah menjalani magang kan mungkin Kakak juga cerita ya ke teman-teman yang lain gitu, pengalamannya gimana, apa yang Kakak dapatkan, pasti cerita dong ya ke teman-temannya. Nah, mungkin dari Kakak nih, ada nggak teman-teman Kakak yang mungkin kayak ngerasa, wah harusnya aku daftar magang juga, bagaimana gitu Kak? Iya. Banyak ya teman-teman ya. Ada teman saya dari PMM kemarin ya, itu mereka bilang, aduh nyesel gak ikut magang dulu gitu ya. Ternyata magang tuh benefitnya lebih terasa aja sih. Kenapa kok aku tunda dulu ya, karena magang nih sama kayak ini teman-teman, kalian tuh tes SBM atau tes SNMPTN ya, jadi sangat ketat sekali ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian nggak mulai dari awal, nanti takutnya nanti teman-teman ini nggak dapat slot gitu, karena yang perusahaan bayangkan itu terhadap kita ya teman-teman, mahasiswa itu bukan sebagai mahasiswa anak-anak gitu, tapi sebagai pegawai gitu ya. Bayangan mereka tuh, saya mempekerjakan kamu sebagai pegawai, bukan kayak orang-orang magang gitu teman-teman. Jadi benar-benar job desk yang mereka punya itu juga kita yang tanggung juga gitu, karena mereka profesional sih. Kalau kamu mau kerja di sini ya harus habitnya tuh harus sama kayak kita, gimana caranya kita kerja ya harus sama ya. Jadi kerjanya jam 8, mulainya jam 5, ya udah jam segitu ya teman-teman, dan harus ngerjain apa aja ya udah sama kayak pegawai, ya gak ada bedanya yang di mata mereka. Dan itu sangat bagus ya untuk kita nanti ketika kita kerja gak kagok duluan ya, gak kok kayak gini sih kerja, gak kayak gitu, tapi kita bisa untuk beradaptasi lebih dulu lah daripada teman-teman yang lain yang mungkin belum ikut magang atau magangnya tuh kurang maksimal ya, karena terlalu dimanja gitu, terlalu alih-alihan, gak ada project dan gak ada target yang ditetapkan. Jadi sangat bagus ya untuk magang mereka ya, di samping kalian dapat benefit pengalaman, dapat sertifikat juga. Nanti ketika kalian di interview, kalau misalkan nanti benar-benar terjun di dunia kerja, pasti kan ditanya tuh, kalian punya pengalaman apa? Nanti kalian bisa jawab tuh, oh saya pernah magang di sini gitu kan. Gitu. Nanti ketika kalian daftar juga akan ditanya sih ya. Kebetulan manajer juga tanya kepada saya, kamu pernah magang sebelumnya gitu, kamu sudah punya pengalaman apa gitu. Nah, yang kalau misalkan kalian ya, saya kasih tipsnya nih, kalau misalkan kalian itu nggak punya ya, atau kalian tuh nggak pernah punya pengalaman di bidang yang kalian pengen kerja, itu kalian jawab aja sesuai dengan mata kuliah yang kalian ampuh gitu, atau kursus ya, kayak kemarin kan saya kursus ya, jadi saya jawabnya sih, oh saya pernah dapat pelatihan kursus ya, meskipun saya agak magang, tapi saya tuh ikut pelatihan Sustainable Land Resource Management di IPB itu. Jadi ada alasan, atau kalian bilangnya, oh saya pernah dapat mata kuliah ini di kelas saya, dan saya juga sudah praktik di lapangan gitu sih. Itu sangat membantu kalian ya. Jadi jangan takut ya ketika nanti ditanyain sudah pernah ngerjain apa, sudah magang apa belum, karena
kita kan memang kalau misalkan di semester 6 kan masih belum magang ya, baru di semester 7 kan untuk teknik pertanian sendiri untuk magang itu sih teman-teman ya. Jadi teman-teman yang lain pada pengen sih magang ya, kenapa nggak magang gitu ya, mungkin mereka takut nanti dari komisi itu udah lepas dulu aja. Yang penting kalian magang dulu, kalian dapat pengalaman, dapat duit juga ya teman-teman ya, dan juga dapat benefit, relasi, dan juga nanti dapat teman-teman ya yang enak ya teman-teman. Soalnya lebih keras aja kalau magang ya, karena kita suatu apa ya, duka kita benar-benar bersama-sama ya. Jadi ketika lepas tuh selama 6 bulan sedih juga ya, meskipun baru kenal dan juga meskipun cuma 6 bulan tapi benar-benar kerasa gitu ya. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih kontek-kontekan, dan mereka ada yang kerja, ada yang ini, dan itu sangat membantu kalian ketika nanti kalian mau kerja. Jadi informasi yang kalian tuh gak dapat ya, kan kadang kita nggak tahu tuh mau daftar di mana, tapi ketika kita ada temen yang daftar di sana, oh ada nih lowongan di bidang ini, nanti kalian bisa itu ya teman-teman. Jadi jangan takut dan jangan jangan minder untuk ikut duluan ya untuk magang, meskipun kalian masih belum punya pengalaman dan lain sebagainya ya. Nanti di semester 1 sampai semester 5 itu adalah pengalaman kalian ya teman-teman. Memang anak muda tuh tidak memang anak muda itu bukan menawarkan masa lalu kan, tapi kita menawarkan masa depan itu kan. Mungkin itu Kak. Oke, jadi sekalian dikasih tips dan trik nih dari Kak Fauzan untuk teman-teman sobat teknik pertanian yang mau mengikuti magang. Mungkin terakhir nih Kak ya, pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sih sebenarnya, kayak mungkin dari Kakak Fauzan sendiri ada nggak Kak sekalimat atau 2 kalimat atau penyemangat gitu untuk teman-teman kita mahasiswa teknik pertanian yang mungkin tertarik mengenai magang ini Kak? Ya, terima kasih. Ini kata-kata yang dilontarkan Bu Luffy ya, karena saya DPA Bu Luffy ya. Jadi itu sangat membekas di saya ya. Ketika saya baru minta ini ya, tanda tangan kan ya. Bu Luffy itu bilang ke saya tuh ya, kamu tuh mau di sini mau ngapain gitu kan? Kamu tuh kayak kertas putih gitu. Kamu kalau misalkan cuma ngikutin ilmu yang ada di teknik pertanian, udah kamu cuma jadi teknik pertanian sesuai dengan SOP dan sesuai sama prosedur yang teknik pertanian UNED bikin gitu. Kamu cuma jadi seperti itu, dan ada 90 orang yang sama kayak gitu. Kalau kamu tuh pengen lebih dari teknik pertanian, ya udah kamu harus explore sendiri, kamu harus cari tahu sendiri informasi-informasi, dan juga kamu harus belajar mandiri gitu. Belajar mandiri tuh teman-teman, misalkan ada yang dikepoin terus kalian juga ambil aja, sikat aja gitu ya. Kayak misalkan nanti pasti teman-teman ini kan punya teman-teman dari jurusan lain ya, karena kalian jurusan lain tuh biasanya butuh peta gitu ya kan. Ada anak kedokteran gitu kan mau bikin peta nih gitu kan, ya udah kan teman-teman langsung bilang, oh aku bisa bikin peta gitu. Dari sana tuh kalian bisa belajar gimana caranya bikin peta, gimana caranya, banyak yang kalian dapat dan itu bikin kalian itu bukan hanya jadi sekedar teknik pertanian ya, hanya sekedar engineer yang sesuai template ya, tapi kalian punya nilai lebih dan pengalaman ketika kalian tuh membantu teman-teman yang lain. Dan juga ya bagi teman-teman ya, namanya kita engineer ya, kita itu bukan orang yang diberikan fasilitas ya. Maksudnya kalau engineer itu ketika kita itu ada masalah, ketika kita itu nggak tahu ya ada alat apa yang di sekitar kita, maka kita yang buat gitu. Jadi ketika ada kendala dan kita nggak tahu nih mau pakai alat apa, ya udah kita bikin aja gitu. Karena kita tuh engineer kan ya, kita anak teknik ya, kita harus bisa kira-kira mau diapain agar nanti memudahkan tujuan kita. Sama kayak ketika kalian itu menjadi seorang teknik pertanian atau nanti jadi seseorang insinyur ya teman-teman ya. Jadi ketika kalian itu stuck ya di satu sisi, ya udah kalian bikin sesuatu itu mudah gitu ya buat jalan hidup kalian, dan juga jadi sesuatu yang berbeda daripada orang lain, karena kalian yang merancang ya, ibarat koki masak ya, kalian yang kokinya ya, hasil fasilitas yang diberikan sama Universitas Jember ya dijadikan bahan-bahan makanan yang nantinya kalian yang racik sendiri gitu. Jadi poinnya ada di diri kalian sendiri, entah kalian tuh mau jadi teknik pertanian cabang yang mana ya, tapi yang pasti ya teman-teman harus tahu ya, jangan terlalu fokus jadi spesialis ya, jadi generalis juga gak apa-apa ya. Maksudnya
spesialis sama generalis itu kalau misalkan nanti di dunia kerja ya teman-teman ya, ada yang fokus banget di bidang tertentu itu namanya spesialis ya. Tapi kalau misalkan S1 itu biasanya generalis ya, kalian harus kepoin banyak hal, nanti kalian tuh bisa meracik sesuatu yang gak teman-teman kalian itu temukan. Pasti ada sesuatu yang bisa kalian gabungkan ya, karena namanya teknik pertanian ya, ketika nanti di dunia kerja kalian akan banyak ya mendapatkan sesuatu yang sebenarnya nyangkut satu sama lain, dan kalian itu tinggal mengkombinasikan ya dan mengkolaborasikan dengan teman-teman yang expert di lainnya, dan kalian menemukan racikan-racikan yang benar-benar luar biasa ya, bagi diri kalian sendiri, bagi improve dari keilmuan di teknik pertanian kalian sendiri ya. Jadi jangan sesuai template, kalian harus keluar dari zona nyaman itu ya, dan kalian harus berjuang ya dengan mata kuliah yang lainnya, dari agrotek, dari ilmu tanah, dari geodesi atau dari teknik geologi. Kalian harus sikat semua itu ya, jadi kalian harus belajar juga semuanya, jangan males ya belajar ya, intinya tuh dibaca sebenarnya teman-teman ya. Dan untuk kalian ya, saran saya nih ya, mulai sekarang dari angkatan 2022, 2021 atau 2020 mulai ini, satu hari itu minimal baca satu jurnal ya, entah mau jurnal yang kalian sukai aja sih, baca aja satu jurnal. Nanti bayangkan aja berarti 1 tahun dapat 365. Nah, itu sangat membantu untuk meningkatkan pengetahuan kalian dan meningkatkan bumbu-bumbu dan bahan-bahan makanan yang mau kalian sajikan di masa depan kalian. Mungkin itu Kak. Oke Kak, jadi dari yang dapat aku simpulkan nih dari pesannya Kak Fauzan tadi, jadilah diri sendiri namun jangan takut untuk melangkah dan menjadi berbeda dari yang lain. Ibaratnya jika kita sebuah koki, Universitas Jember itu menyiapkan kita bahan-bahan, namun kokinya adalah kita sendiri, apa yang menentukan hasilnya adalah kita sendiri ya Kak. Oke, jadi itu tadi tanya jawab kita di podcast kali ini. Semoga pertanyaan-pertanyaan dari teman teknik pertanian yang masih bingung mengenai program magang ini dapat terjawab ya teman-teman ya. Dan tidak terasa juga sesi kedua dari podcast kita dengan Kak Fauzan Aufa telah berakhir nih. Nah, terima kasih juga untuk Kak Fauzan Aufa. Terima kasih kami ucapkan dari Imatekta untuk Kak Fauzan yang telah menyempatkan waktu, tenaga, dan juga telah bersedia berbagi informasi dan juga pengalamannya mengenai program magang yang telah Kakak lalui. Nah, untuk teman-teman, jika masih ada hal yang dibingungkan atau yang ingin ditanyakan lebih lanjut mengenai program magang, dapat komentar nih di kolom komentar di bawah ini, atau mungkin dapat juga menghubungi kontak person Imatekta di bio atau di sosial media yang sudah tertera ya teman-teman ya. Nah, itu tadi podcast sesi kedua kita kali ini. Kami harap podcast ini dapat membantu dan juga bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya mahasiswa Teknik Pertanian Universitas Jember. Saya Dela Artika Widiasmara selaku host Imatekta Broadcast mengucapkan terima kasih dan juga sampai jumpa. See you. Terima kasih Kak Fauzan.